Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhanlah yang memungkinkan kita bertemu pagi hari ini di rumah Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk meninggalkan semua beban pikiran yang begitu merintangi kita sepanjang satu minggu ini, dan kita fokuskan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita pagi ini. Kita mempersiapkannya dengan memasuki saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya senantiasa. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh karena kasih setia Tuhan yang besar tidak pernah berkurang. Itulah yang menghantarkan hidup kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kasih-Nya tidak berubah. Walaupun kadang-kadang kita yang berubah setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Karena kasih setianya sungguh besar. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, bait pertama sampai dengan ketiga. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, setelah itu diiringi musik, lalu bait ketiga, saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Besarlah setiamu. Besarlah kasih-Mu besar setiamu.
jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil berdiri kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami imani, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kehidupan kami satu minggu yang sudah kami lalui. Dan kalau kami boleh ada di hadapan Tuhan, sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah atas hidup kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Meski kadang-kadang Tuhan kami banyak kali berubah setia kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi ini ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami mau juga mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini, menyadari seluruh pelanggaran dan dosa yang mungkin kami lakukan sepanjang satu minggu, baik yang kami sadari atau tidak sadari. Tuhan, kami mau memohon belas kasih Tuhan, mengampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami yang mau mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Hamba-Mu yang memimpin liturgis, Ibu Idi, Ibu Yeyen yang menjadi backup singer, Tuhan mengurapi kami, supaya kami boleh menghantar, mengajak jemaat untuk memuji Tuhan dengan baik, dengan benar. Penatua Herman yang mainkan musik juga urapi supaya boleh mengiringi kami, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Sugeng yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dia secara khusus, supaya pakai Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan kami jemaat Tuhan GSR Bekasi, untuk menjalani kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk jemaat yang sudah hadir, Tuhan persiapkan hati, pikiran mereka hanya fokus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk gereja, khususnya GSRI se-Indonesia, yang pagi hari ini juga beribadah. Tuhan memberkati gereja, supaya jemaat Tuhan dimanapun GSRI berada boleh diteguhkan, dikuatkan melalui ibadah pagi ini, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati gereja-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami di gedung seberang, dari kelas kecil sampai tunas remaja. Tuhan memberkati mereka dalam beribadah, supaya dari sekolah minggu dari kecil mereka sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, yang akan menjadi bekal dalam perjalanan di masa akan datang. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau mempersembahkan jalannya ibadah kami, dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah pagi ini, yang saya ambil dari Mazmur 103. Mazmur pasalnya yang 103, ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan setinggi langit dari bumi. Demikianlah kasih setia Tuhan terhadap orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Saya yakin percaya di dalam menjalani pergumulan hidup kita yang tidak mudah, kita tidak sendiri. Karena Tuhan yang setiawan, Tuhan selalu bersama kita, menyediakan pertolongan,
Bukan hanya menyediakan pertolongan, tetapi dia menyediakan dirinya untuk kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menaikkan pujian yang merupakan ungkapan iman kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 192, bait pertama sampai dengan bait keempat. Hantarku di jalan berat. Hantarku di jalan berat, hantarku kalau benar, ku sejahtera kalau terang, cintamu bergemilang. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Engkau perlindunganku, kalau angin keras mendung, karena Tuhan hampirlah, ku senang sentosalah. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Tuhan benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau hidupku tersesat, Tuhan yang menghiburkan. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salibmu ya Tuhan, ku pintakan selamatku. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sugeng Haryanto dari Jembatan 5 ya Boksu ya. Dari Jembatan 5 kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian yang mengatakan hanya satu pribadi yang mengenal hati kita. Seluruh isi hati kita Dia tahu. Dialah Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti itu sayang.
Bertiga, Tuhan kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan untuk berkumpul bersama dengan saudara seiman kami, memuji, menyembah Engkau. Dan bahkan Tuhan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biar Tuhan Kau sendiri yang memberkati waktu ini, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang lemah ini dengan kuasa-Mu sendiri ya Tuhan. Sehingga Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan tidak disampaikan dengan hikmat manusia, tapi Tuhan semata-mata oleh kuat kuasa daripada Roh-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Saya sampaikan juga salam ya, salam dari jemaat yang saya layani yaitu GSRI Jembatan 5. Kiranya Tuhan juga memberkati kita semua yang beribadah hari ini. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik yaitu tentang kesetiaan Allah. Saya ajak kita sama-sama membaca 3 bagian firman Tuhan. Pertama dari Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5 demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selanjutnya 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Selanjutnya kita akan sama-sama melihat 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ya, pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika berbicara tentang setia, ya, mungkin secara umum ya dampakkan di Alkitab juga memperlihatkan kepada kita pemahaman secara umum boleh dikatakan setia itu sesuatu yang apa, saudara? Rutin, yang kita lakukan rutin, yang kita lakukan dengan tekun, ya. Jadi kalau jemaat, ya, jemaat geser ini, setiap minggu ya rutin datang ibadah, ya, tekun melayani Tuhan. Nah, jemaat yang demikian, ya, secara umum akan dinilai, ya, difahami sebagai jemaat yang setia. Itu adalah satu pemahaman yang secara umum yang bisa kita fahami, kita terima. Dan memang Alkitab juga memperlihatkan kepada kita demikian, ya, ada pemahaman demikian. Seperti kita menyaksikan setiap hari, ya, matahari terbit, ada udara dan seterusnya semuanya, itu semua memperlihatkan kepada kita kesetiaan Allah juga, yang kita bisa saksikan setiap hari, yang bersifat secara umum, yang tadi saya katakan, rutin setiap hari, matahari terbit, tidak pernah terlambat dia. Ya. Nah, itu adalah pemahaman yang secara umum. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, bukan hanya pemahaman yang demikian saja yang bersifat umum. Ya, kalau di Alkitab, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan berinteraksi, Tuhan berrelasi dengan ciptaannya, dengan manusia,
Selalu ada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ada hal-hal yang bersifat khusus. Nah, di Alkitab ya, kita juga melihat bahwa berbicara tentang kesetiaan Tuhan, nah juga mempunyai satu konsep pemahaman yang bersifat khusus kesetiaan Tuhan yang harus kita fahami ya dalam satu konteks perjanjian. Jadi kesetiaan Tuhan tidak hanya difahami secara umum yang tadi kita katakan, tapi difahami juga secara khusus dalam satu konteks perjanjian. Nah, perjanjian, berbicara perjanjian, ya kita melihat ketika Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel. Dan di situ ya, di dalam konteks perjanjian demikianlah yang bisa kita lihat di Alkitab. Allah berjanji dengan umatnya, mengikatkan perjanjian dengan umatnya, dan Allah dia adalah setia, dan dia setia melakukan dan memegang akan janjinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kesetiaan Allah, ya, kalau kita lihat dalam konteks perjanjian ini, saudara, konteks perjanjian ini adalah konteks perjanjian antara tuan dan hamba. Jadi berbeda sekali dengan perjanjian kita hari ini. Ya, hari ini kita kedua belah pihak berjanji mengikat satu perjanjian, entah itu perjanjian kontrak kerja atau perjanjian apapun juga. Nah, itu sifatnya adalah sama-sama sederajat, artinya tidak ada satu lebih tinggi boleh melampaui yang satunya. Sama-sama dalam status sama, kita mengikat perjanjian dengan segala hak dan tanggung jawabnya. Tetapi dalam konteks perjanjian, dalam perjanjian lama yang kita lihat di Alkitab, itu adalah satu bentuk perjanjian antara tuan dan hamba. Jadi konteks perjanjian ini mempunyai kondisi seperti begini. Ketika kedua belah pihak mengikat perjanjian, nah pihak yang pertama yaitu tuan, dia akan melakukan segala tanggung jawab dia. Dan pihak yang kedua yang adalah hamba mempunyai kewajiban yang harus dia lakukan. Nah, tanggung jawab daripada tuan atau pihak pertama ini, ya, dia lakukan tanggung jawab dia tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi pihak kedua. Hari ini ya, kalau kita mengikat perjanjian dalam satu level yang sama, kita bilang contoh yang sederhana antara perusahaan dan karyawan. Gitu? Nah, kalau karyawannya mau berhenti, ya berhenti, maka otomatis gajinya stop. Ya. Atau sebaliknya juga, ketika perusahaan memberhentikan, mem-PHK karyawannya, ya pembayaran gaji akan stop. Ya. Ataupun kita bilang karyawan tidak masuk kerja berturut-turut sekian lama, ya, berminggu, dua minggu, mama, ada pemotongan gaji atau uang kerajinannya hangus dan seterusnya. Nah, itu yang bersifat umum yang kita lihat. Tapi dalam konteks Alkitab, ketika berbicara perjanjian, itu difahami dalam satu konteks di mana Allah adalah pihak tuan akan melakukan segala yang tertulis di dalam perjanjian itu. Allah akan menggenapinya tanpa dipengaruhi oleh pihak kedua ini. Pihak kedua ini mungkin bisa gagal. Ya, bisa gagal seperti kita lihat di dalam Alkitab. Orang Israel berkali-kali gagal mentaati perintah Allah. Mereka berkali-kali gagal ya, memegang janji setia kepada Tuhan. Ikut Musa keluar di padang gurun, berkali-kali mereka berontak, ya, menunjukkan ketidakpercayaan, ketidaksetiaan kepada mereka, kepada Tuhan. Kemudian masuk ke tanah Kanaan, kita melihat berkali-kali bangsa Israel berubah menyembah berhala. Masuk zaman raja-raja,
Nah, berkali-kali juga raja gonta-ganti, mereka ganti menyembah berhala dan seterusnya. Dan kita melihat ya, dalam konteks ini Israel berkali-kali berubah setia. Tetapi Allah tetap setia. Allah tidak pernah berubah kesetiaannya ya, meskipun Israel selalu tidak setia. Jadi Allah itu setia karena dirinya adalah setia. Karena dia adalah sang setia itu. Seperti yang tadi kita katakan, kita bacakan di Timotius. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Allah itu tetap setia. Seperti kita bilang ya, satu timbangan. 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Itu timbangan yang tepat. Jadi kalau ada timbangan ya yang menunjukkan ini 1 kilo ya, tapi sebenarnya isinya cuma 950 gram. Tidak sampai 1000. Sementara satu timbangan menunjukkan 1 kilo itu benar isinya 1000 gram. Nah, dari 2 timbangan ini, 1 timbangan setia, 1 timbangan tidak setia. Jadi timbangan yang setia itu adalah timbangan yang sesuai dengan takarannya. Demikian juga ketika kita melihat kesetiaan Allah dalam konteks perjanjian, maka Allah tetap akan berlaku setia sesuai dengan ikatan perjanjiannya kepada umatnya. Nah, dalam konteks demikianlah kita bisa mengatakan Allah kita yang setia dan kita sebagai ya umat pilihannya kita bersyukur. Kita bersyukur. Kita menyembah Allah yang setia. Namun seperti yang tadi kita baca di 2 Samuel, kita perhatikan bagian ini. Ya. 2 Samuel pasal 7 ayat 15 tadi, ya. Tuhan berkata kepada Daud, ya, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Jadi kita lihat di sini, ya. Tuhan memang memilih Saul menjadi raja Israel yang pertama. Tapi ketika Saul gagal, ya, Saul gagal mentaati perintah Tuhan. Saul gagal melakukan perintah Tuhan. Saul akhirnya apa? Ditolak oleh Tuhan. Dan kita harus memahami bahwa Saul ditolak bukan karena Tuhan tidak setia. Karena pengangkatan, pemilihan Raja Saul ya, menjadi Raja Israel sekali lagi tidak di dalam satu konteks perjanjian dengan Saul. Sebaliknya kita melihat ketika Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja, Tuhan kemudian meneguhkan Daud menjadi raja atas Israel, kedudukannya setelah Saul mati. Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud. Tuhan mengatakan apa? Keturunanmu akan tetap duduk di atas tahta. Ya, aku akan menjadi bapaknya. Dia akan menjadi anakku. Nah, ini janji nih. Nah, kita melihat realita kenyataannya terjadi di dalam keturunan Daud. Banyak anak cucu Daud itu meninggalkan Tuhan. Berubah setia Raja Yehuda itu. Ya, berubah menyembah berhala. Tapi ya kita melihat ya, janji setia Tuhan kepada Daud berubah nggak? Nggak berubah. Sama sekali tidak berubah, sama sekali tidak bergeser sedikit pun, meskipun keturunan Daud juga gagal. Nah, kita melihat ketika Tuhan mengikat perjanjian itu, sesungguhnya ujung daripada perjanjian itu adalah apa? Kedatangan Mesias, Yesus yang akan lahir dari keturunan Daud, yang kemudian akan menjadi raja, duduk di atas tata kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Dan itu semua yang Allah janjikan
Allah genapi di dalam sejarah. Kita melihat bagaimana Yesus datang dari keturunan Daud. Dan dia akan bertata sampai selama-lamanya. Nah, kita melihat ya, dalam konteks demikianlah kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan begitu besar. Kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah oleh karena kelemahan kita. Tidak akan berubah karena kegagalan kita. Kita bersyukur hari ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak masuk di dalam kategori seperti Raja Saul. Tapi oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita berada di dalam satu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri. Nah, kita bisa menikmati, kita bisa mendapatkan kasih setia Tuhan dalam satu konteks perjanjian yang tidak akan berubah selama-lamanya. Yang tidak akan berubah kasih setianya kepada kita meskipun kita seringkali jatuh bangun. Meskipun kita gagal melakukan segala perintah yang Tuhan hendaki dalam hidup kita. Tapi Dia tetap setia. Namun Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita melihat ya, dalam realita kehidupan kita sehari-hari, iman kepada Allah yang setia seharusnya itu mendatangkan satu pengharapan yang luar biasa dalam hidup kita. Tadi saya melihat anak-anak bisa tampil ya, belasan, puji Tuhan saudara ya. Gereja kalau ada anak-anak banyak saudara, itu harapan ya. Melihat anak-anak kita melihat harapan. Demikian juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah yang setia. Kita menyembah Allah yang setia dan kita melihat di situ ada satu pengharapan yang besar dalam hidup kita. Kenapa? Hari ini saya mungkin gagal melakukan perintah Tuhan, tapi Dia tetap setia. Dia tidak akan karena ketidaksetiaan saya kemudian Dia meninggalkan kasih setianya kepadaku. Kita syukuri oleh itu. Sehingga saudara, ketika kita mungkin ya, gagal, kita tetap mempunyai pengharapan untuk kembali kepada Dia. Kita tetap mempunyai pengharapan bahwa Allah tetap setia. Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia tidak akan membuang kita. Ini pengharapan yang kita bisa pegang dalam hidup kita. Namun realita juga memperlihatkan kepada kita, saudara yang kasih Tuhan, tidak sedikit dalam hidup kita ya, yang kita jalani, terutama barangkali ya pada masa pandemi yang 2-3 tahun ini, saudara yang kasih Tuhan, kita mungkin menyaksikan, saya pakai kata tanda kutip, ketidaksetiaan Tuhan kepada kita. Barangkali dalam masa pandemi ini saudara, kita menyaksikan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin juga kita sangat-sangat tidak mengharapkan, dan itu sesuatu yang menyedihkan kita. Mungkin pada masa pandemi ada anggota keluarga kita yang kita kasihi, mereka harus meninggal karena COVID. Mungkin juga pada masa pandemi ini ya, usaha kita kelindas habis sama COVID. Ya, jadi sepi, bangkrut. Mungkin kita juga di PHK dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada banyak hal yang bisa terjadi menimpa dalam hidup kita dan kita merasa aku ini sudah setia beribadah kepada Tuhan. Selama pandemi ibadah online, aku selalu ikut di rumah juga aku meskipun tidak dilihat oleh Bapak Gembala. Aku tetap pakai yang rapi, ikutin ibadah secara tertib dan seterusnya. Rajin berdoa, membaca Alkitab, dan tidak pernah meninggalkan ibadah hari Minggu.
Ya, meskipun keluar kota karena ibadah online, saya masih tetap bisa ibadah online. Ya, kita menunjukkan sikap kita setia beribadah, setia kepada Tuhan. Tapi ya, kita barangkali merasakan tanda kutip itu ketidaksetiaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Di mana Tuhan ketika usaha saya bangkrut? Tuhan kok izinkan itu terjadi? Kok Tuhan izinkan ya orang utang ini lari kabur pada masa pandemi ya, tidak sedikit rumah tangga yang masalah juga. Ya, banyak suami istri ya pada masa pandemi ya lockdown ya, karantina di rumah, banyak yang akhirnya banyak keributan ya. Kalau kita ikutin data ya, terutama orang-orang yang belum percaya Tuhan ya, banyak juga yang cerai. Ya, anak Tuhan banyak juga mengalami banyak goncangan pada masa pandemi ini. Ya, seolah-olah kesetiaan Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bagaimana harus merespon dalam kondisi yang demikian? Bisakah kita beriman kepada Dia adalah Allah yang setia? Ketika kondisi-kondisi yang demikian ya datang dalam kehidupan kita. Saya ingat pada tahun lalu itu mertua saya juga meninggal karena COVID, saudara. Ya, mertua itu kita waktu dia kena ya, terus kita berusaha cari rumah sakit penuh. Itu yang lagi Delta, itu yang lagi gawat itu. Cari rumah sakit penuh. Di rumah udah pasang oksigen segala ya, akhirnya kondisi makin memburuk, cari ambulan aja susah setengah mati. Ya, akhirnya dapat ambulans sampai ke rumah sakit sana penuh, situ penuh, di call sana ada, kedunjuk ke sana, akhirnya sampai di sana penuh juga ditolak. Akhirnya meninggal di dalam ambulans. Ya, nah jadi hal-hal yang demikian kadang-kadang bisa membuat kita ragu, mempertanyakan, ya. Di mana kesetiaan Tuhan? Bukankah kita sudah setia melayani Tuhan? Kita sudah setia mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita harus memahami dan mengetahui hal ini. Orang Kristen dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya, menjadi saksinya, memikul salib, menyangkal diri. Itu panggilan kita. Di dunia ini pasti ada penderitaan. Yesus sebelum meninggalkan muridnya, Yesus mengatakan hal yang demikian. Dunia membenci kamu, tetapi aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa, saudara? Kita tidak dipanggil ya, untuk menuntut ya, respon yang selalu positif dari Allah hadir di dunia ini. Ketika kita berada di dunia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak dipanggil untuk selalu menuntut Allah harus memberikan jawaban, Dia berespon kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Tidak, saudara. Di dunia yang sudah tercemar dalam dosa, kita jangan berpikir bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, bahwa segala sesuatu akan beres, segala sesuatu akan berada dalam kondisi yang baik. Salah, saudara. Kita adalah orang berdosa yang diselamatkan, tapi masih berada di dunia yang berdosa. Sehingga saudara, kehadiran hal-hal yang tidak baik, penderitaan dan seterusnya, itu merupakan hal-hal yang tidak bisa dihindari, bisa mendatangi kita. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya Allah yang setia, kita masih tetap bisa berharap kepada Dia, percaya kepada Dia. Sehingga saudara, di tengah kondisi dunia yang demikian, saudara, jika dalam hidup kita yang kita jalani, kita mengalami hal-hal yang
tidak kita hendaki umpama nih, kita mendoakan orang tua kita yang sakit, tidak sembuh, akhirnya mati. Kita mungkin juga bersedih. Namun sebaliknya, kalau kita juga mungkin mendoakan sesuatu, usaha kita, Tuhan mendengar, Tuhan memberkati, kita punya usaha bisa baik, lancar. Nah, itu juga merupakan satu apa, saudara? Bentuk kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan beri kita kesempatan mencicipi, ya, mencicipi kesetiaannya yang kekal di dunia yang sementara ini. Jadi saya garis bawahi kembali saudara Tuhan, kita yang hidup di dunia ini, orang Kristen yang hidup di dunia ini, kita tidak dipanggil oleh Tuhan, ya, untuk menuntut satu respon yang selalu positif dari Tuhan di dunia ini. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, Kristus sudah bangkit. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kita pada Kristus Yesus hanya untuk kehidupan masa kini, ya, kalau kita beriman kepada Yesus Kristus yang bangkit hanya untuk kehidupan masa kini saja, saudara yang kasih Tuhan, kita adalah orang Kristen yang malang. Pengharapan kita bukan di sini, bukan di masa kini, saudara. Pengharapan kita di kekekalan, hidup yang kekal. Allah menyelamatkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara. Ya, meskipun kita masih hidup di dunia ini yang sementara, Tuhan masih izinkan banyak hal yang terjadi, dan kasih karunia-Nya masih diberikan kepada kita. Tetapi kita harus pahami, pengharapan kita, hidup kita, ya, tidak untuk di dunia ini. Tujuan akhir kita ada di surga, di kekal. Disitulah kita benar-benar baru bisa, ya, menerima, menikmati kesetiaan Tuhan secara sempurna. Kalau di dunia ini, saudara, semuanya bersifat sementara dan jangka pendek. Hari ini engkau sakit, engkau berdoa, Tuhan sembuhkan engkau. Apakah itu menjamin bahwa tahun depan engkau enggak sakit? Tahun depan mungkin kita juga akan sakit. Dan mungkin tahun depan kita doa, Tuhan tidak sembuhkan. Bisa terjadi. Tapi jangan karena pada hidup masa yang singkat ini, Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab doa kita seperti yang kita harapkan. Kemudian kita kecewa. Kemudian kita apa? Meninggalkan Tuhan. Ada satu pasang suami istri. Ketika suaminya selingkuh, ya, istrinya nangis. Ya, ini saya dengar dari kisah seorang hamba Tuhan yang menceritakan, ya. Istrinya nangis, ya, kemudian meronta-ronta. Kok suami saya bisa selingkuh gitu, ya, nggak terima. Kok Tuhan seolah-olah tega izinkan itu terjadi. Dia nggak bisa terima. Ya. Kemudian dia marah sekali sama Tuhan. Kemudian kepada sang ibu itu diingatkan satu firman. Hai ibu, engkau hari ini marah-marah, sedih, merasa hidup kamu hancur karena suamimu selingkuh. Tapi ketahuilah, ya, kamu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus bukan hanya untuk hidup masa kini. Tuhan memberikan hidup kekal kepadamu, dan engkau karena hal yang tidak baik terjadi pada masa kini, kemudian engkau mencoba untuk apa? Menjalankan satu kehidupan yang
selanjutnya di belakang kamu itu satu kehidupan yang apa? Tidak baik, merusak, meninggalkan Tuhan, sehingga apa? Perjalanan menuju hidup kekal itu menjadi sesuatu yang tidak bahagia. Apakah engkau mau jalani hidup yang demikian? Seharusnya tidak, teman-teman yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam hidup kita ini, kita sejak hari pertama kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, kita berada dalam satu perjalanan menuju surga, ketemu Tuhan. Dalam perjalanan ini, kita mau jalani dengan penuh dengan sukacita, meskipun ada air mata, atau kita mau jalani dengan penuh kemarahan, kekecewaan sampai ujung. Saudara mau pilih yang mana? Meskipun air mata, tapi ada sukacita juga. Atau saudara memilih, karena suamiku udah selingkuh, maka aku juga selingkuh juga. Balas dendam. Kan ada yang begitu. Akhirnya hidup hancur-hancuran. Keluarga berantakan. Segala rencana Allah dalam hidup keluarga itu apa? Tidak bisa dijalankan. Hancur. Kita tidak ingin menjalani hidup yang demikian. Saudara yang kasih Tuhan. Kita harus ingat. Kita dipanggil untuk hidup menuju kekekalan di hadapan Tuhan. Kita ada di dunia ini semua bersifat sementara. Kalau di dunia ini selama kita hidup puluhan tahun ini saudara. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita merasa Tuhan tidak adil. Mungkin kita merasa kecewa sama Tuhan. Saudara harus paham. Ketahuilah, pemahaman kita terbatas. Hari ini kita nggak mengerti mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi ketahuilah, ya, tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita di surga. Ya. Kita hidup kekal di surga, bukan hidup kekal di dunia ini. Jadi jangan karena hal-hal yang terjadi di dunia ini kemudian kita meninggalkan Tuhan. Kemudian kita mencap Tuhan tidak setia. Tidak, dia tetap adalah Allah yang setia, yang akan melakukan janjinya, menggenapi janjinya dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa tetap setia, memegang janjinya saudara, kita akan sama-sama menikmati ya satu perjalanan menuju surga yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan dengan penuh kepahitan. Bukan penuh dengan kemarahan kepada Tuhan. Tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, di tengah kondisi ketidakpastian dunia sekarang ini, saudara, perang sana sini, ya toh, sebentar lagi saudara ya, itu tepung bisa naik harga lagi tuh, ya. Nah, Indomie mungkin bisa naik harga, ya. Makanan juga naik semua, ya. Itu tepung-tepung gandum kan dari Ukraina tuh, nggak bisa keluar, sebentar naik semua, saudara ya. Nah, itu akan mempengaruhi, dan itulah kondisi sekarang dunia ini, ya. Tapi ketahuilah, di tengah kondisi yang demikian pun Allah tetap setia, dan kita tetap bisa berharap kepada Dia. Ingat, bukan hanya untuk masa kini, tapi yang terutama hidup yang kekal di surga itu. Dia ada pengharapan kita. Dunia ini kita menderita, tidak apa-apa, saudara. Surga menanti kita. Oleh sebab itu, ya, setialah kepada Dia, setia sampai mati. Dia tetap setia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun ada banyak hal yang terjadi di sekeliling kami yang bisa membuat hati kami meragukan kesetiaan-Mu, yang bisa membuat kami kecewa akan Engkau. Tuhan, Engkau menolong kami pada pagi hari ini. Biar Tuhan kami tetap ingat akan firman-Mu dan percaya akan firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak akan pernah
meninggalkan kami. Engkau tidak akan menyangkal dirimu. Oleh sebab itu, kami bisa berharap kepada Engkau. Kami tetap bisa berharap kepada Engkau karena Engkau tidak pernah berubah. Tuhan, kami bersyukur kami boleh percaya kepada Engkau. Kami bersyukur kami boleh menyembah Allah yang demikian, yang mengasihi kami, yang tetap setia meskipun seringkali kami gagal dan tidak setia. Tuhan menolong kami supaya Tuhan kami belajar terus untuk bisa tetap beriman dan setia kepada Tuhan sampai hari di mana kami bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ya, mewakili majelis dan jemaat GSR Bekasi, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Sugeng Haryanto yang boleh melayani menyampaikan firman pagi ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan di GSR Jembatan 5. Sampaikan salam dari kami. Baik, jemaatnya dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Biarlah kita semua akan mengaminkan demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami percaya, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh melewati hari demi hari, sampai pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan, semua oleh karena kasih setia Tuhan semata-mata. Terima kasih pagi ini kami bersama-sama boleh beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau berkenan atas ibadah dan penyembahan kami. Namun setelah ini kami bersama-sama akan kembali ke tengah-tengah rutinitas kami yang akan kami jalani sepanjang satu pekan yang akan berjalan. Tuhan, mari Kau pimpin setiap kami jemaat-Mu. Engkau pimpin sertai dan berkati kami dalam pekerjaan atau karier kami, dalam usaha atau bisnis kami, juga anak-anak kami dalam menempuh pendidikan mereka. Biarlah Engkau akan tolong supaya bersama dengan Tuhan kami boleh meraih prestasi yang baik. Bersama dengan Tuhan kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Bersama dengan Tuhan kami boleh memenuhi kebutuhan hidup kami. Dan kami juga boleh menyisihkan sebagian untuk turut ambil bagian di dalam karya Tuhan melalui Gereja Santa Parwa Indonesia Jemaat Bekasi. Terima kasih Engkau tolong jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan mereka. Mereka yang tetap bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan Kau bukakan jalan. Berikan kepada mereka pekerjaan tepat pada waktunya. Mereka yang bergumul dengan kebutuhan hidup dari hari ke hari untuk biaya pendidikan anak-anak juga. Mari Engkau memberkati secara khusus. Kami juga beruntuk jemaat yang bergumul dengan sakit. Biar Engkau akan tolong. Kami tetap berdoa untuk Bapak Temi Rusli. Biar Engkau akan tolong. Berdoa untuk Pak Ali yang kemarin juga terkena DB dan harus dirawat rumah sakit. Berdoa untuk Ibu Irayanti yang juga dalam kondisi kurang sehat, Engkau juga jamah dan sembuhkan. Berdoa untuk Diaken Bong Janen yang harus terus melakukan upaya untuk boleh diterapi. Dan dia akan melewati lagi terapi yang sudah pernah dilewati. Kami mohon Kau akan tolong supaya terapi yang akan dia jalankan, dia boleh hadapi dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu kepadamu. Karena mereka adalah milik-Mu. Engkau yang menebus, menyelamatkan mereka. Dan kami yakin dan percaya
Engkau yang akan memelihara mereka. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami kepadamu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Kerja. Engkau berkati mereka. Mereka bisa menjalankan kebijakan-kebijakan dengan dasar hati yang takut akan Tuhan. Supaya kebijakan-kebijakan mereka ambil. Semua demi kepentingan masyarakat. Demi kemajuan bangsa dan negara ini. Sehingga ke depan kehidupan kami akan menjadi lebih baik. Kami tetap berdoa untuk pandemi. Biar Engkau akan tolong supaya pemerintah tetap mengerjakan vaksinasi sampai kekebalan kelompok benar terjadi. Supaya pandemi segera berakhir. Kehidupan kami akan berjalan menjadi lebih baik. Kami akan menjalani hidup normal. Semua kegiatan bisa berjalan normal. Sehingga ekonomi bisa bangkit, bisa pulih, bahkan bisa tumbuh. Supaya penduduk Indonesia dan kami umat-Mu ada harapan untuk meraih kehidupan yang lebih baik untuk hari esok dan akan datang. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, menjalani hidup kami sepanjang 1 pekan ini. Mari Engkau yang memimpin kami, menyertai kami, menjaga, melindungi kami, dan memberkati kami. Dengar doa kami bersama Bapa. Karena kami telah menaikkan doa syafaat kami di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita akan menjalani kehidupan kita sepanjang 1 pekan ini bersama dengan Yesus. Kita akan nyanyikan pujian bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Lagu ini bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Mari saudara kita menjalani hidup ini dengan mengandalkan Yesus. Jangan andalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Karena hanya bersama dengan Yesus, kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Sekarang kita berikan hormat kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan doksologi.
Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji hormat dan mulia dulu sekarang tak berubah hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan terus mengandalkan kesetiaan Tuhan. Mempercayai Tuhan yang adalah setia. Dia akan memenuhi janjinya. Sekarang angkatlah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk saat teduh. Tuhan memimpin, menyertai, memberkati saudara semua.